Profesor Dian yang menaklukkan 9 tantangan teknologi di Nuraya dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup oleh Pak Wirya dari Akademi C. Nona Dian, setelah 5 tahun akhirnya penelitianmu berhasil juga. Kasih tahu saja kalau ada permintaan. Pak Wiri ya, aku nggak punya permintaan apa-apa. Semuanya baik banget. Nggak ada permintaan. Organisasi peduli banget sama masalah personalmu. 5 tahun ini kau sudah banyak berkorban. Sudah mengabdikan masa mudamu. Sudah waktunya carikan suami yang cocok buatmu. Pak Wiri ya, ini siapa? Ini calon suami yang aku carikan buatmu. Kau temuilah dulu. Identitasmu agak berbeda. Nggak boleh naik pesawat. Jadi, kau naik mobil negara ini saja. Pak Wiri ya, ini mobil negara yang dibuat khusus buat keamananmu. Aku khawatir. Kau ini aset negara. Keamananmu jauh lebih penting dariku. Aduh, sudahlah, sudah. Kakek, cuma mau ketemu calon istri saja. Apa perlu formal begini? Kau mengerti apa? Calon istrimu itu dikenalkan sama Pak Wirya. Masih muda, sudah sukses. Kalau bisa masuk ke keluarga kita, maka itu keberuntungan keluarga kita. Kau lihatlah baik-baik. Ini Nona Dian. Tunggu ketemu nanti. Kau harus sopan padanya. Aku ngerti. Aku ini tuan muda di kota Hador. Memangnya masih perlu dicarikan istri. Benar-benar gak ada kerjaan. Aku pergi dulu. Pergilah. Pak Arif, aku mau ketemu sama cucumu pakai mobil negara. Kau nggak perlu repot-repot menjemputku lagi. Aduh, identitas Anda ini agak berbeda. Kalau ada masalah, kau juga nggak boleh ngatasin sendiri. Pak Wirya serahkan dirimu padaku. Aku harus tanggung jawab padamu. Rian, kau beneran mau ketemu calon istrimu yang gak pernah kau temui itu? Mau gimana lagi? Latar belakang wanita itu gak biasa. Kakekku kali ini beneran serius. Astaga, mobil negara apaan ini? Beraninya memotong mobil Rolls Royce. Heh, apa yang kau lakukan? Lihat baik-baik, ini mobil Rolls Royce. Kalau kau berani menabrak, aku buat kau bangkrut hari ini. Ada apa? Gak ada, cuma mobil liar saja. Mobil negara itu lagi? Kalian, aku mau kasih mereka pelajaran. Pergilah. Hei, kau gak punya mata ya? Ini Rolls Royce yang dipakai khusus Tuan Mudaria. Cepat berikan tempat parkirmu. Ini bukan tempat parkir pribadi. Aku yang duluan berarti punyaku. Kenapa harus mengalah padamu? Tempat parkirmu apanya? Keluarga Santoso itu konglomerat di Hador. Di Hador, meski ada mesin rongsok jatuh dari langit itu milik keluarga Santoso. Kau ngerti aturan nggak? Konglomerat di Hador, Tuan Muda Ria. Bukankah itu calon suamiku? Tuan Muda Rian. Bukankah itu calon suamiku? Hei, jangan pikir kau pura-pura bodoh jadi aku bakal melepaskanmu. Aku kasih tahu kau, hari ini mobilnya Tuan Muda Rian harus parkir di sini. Aku kasih kau waktu 3 detik buat keluar di mobilmu. 3. Baiklah. Aku mau lihat seberapa keras kepalamu. Kak Rian, dia bahkan gak menghargaimu. Bilang keluarga Santoso gak ada apa-apanya. Kau bilang apa? Beraninya dia gak menghargaiku. Iya, Kak Rian. Mau lawan orang kayak gini, seharusnya tabrak saja mobil negara itu dan ambil tempat parkirnya. Bagus. Dia memang cari mati.
bagus. Wah, Tuan Muda Rian memang hebat. Tabrakan Tuan Muda Rian memang bagus. sialan. Dia gila ya. Aduh, mobil jelek itu dibuat dengan apa? Kenapa bisa keras banget? Aku nggak percaya. Kualitas mobil negara itu bisa lebih bagus dari Rolls Royce-ku. Pegangan yang kuat. Iya. Iya. Apa? Rolls Royce menabrak mobil negara itu, kap mesinnya malah mental. Aduh, Kak Rian, kau nggak apa? Sialan. Turun dari mobil. Kau gak mau hidup lagi ya? Tahu gak mobil itu terbuat dari apa? Sialan. Ini calon suami yang aku carikan buatmu. Kau temuilah dulu. Beneran kau? Kau, Rian, cucunya Arif. Beneran kau? Kau, Rian, cucunya Arif. Memangnya kau siapa? Di seluruh kota Hador, gak ada yang berani menyebut langsung nama kakekku. Kau gak kenal aku? Aku? Kenal kau? Hah? Kau cuma bawa mobil negara begini. Apa masih perlu mengenalimu? Tuan Muda Rian, wanita hina ini pasti tahu identitasmu. Makanya sengaja mau dekatin kau. Benar banget. Sekarang mau dekatin aku juga sudah telat. Kau menabrak Rolls Royce-ku sampai kayak gini. Hari ini kau harus ganti rugi. Kau gak salah. Jelas-jelas kau yang merebut tempat parkirku, sengaja menabrak mobilku. Memangnya kenapa? Orang biasa kalau melihat mobil Tuan Muda Rian pasti langsung minggir. Kamu malah berani berhenti di sini, biarin dia tabrak. Itu salahmu sendiri. Benar. Bumper Rolls Royce milikku sampai lepas dan terbang. Mobil negara milikmu malah nggak apa. Aku minta kau ganti rugi. Sudah baik hati samamu. Kau jangan nggak tahu diri. Logika merampok macam apa itu? Aku parkirkan mobil seperti biasa, kau sengaja menabrakku, itu sepenuhnya salahmu. Jangan bicara salah siapa denganku. Aku nggak tahu tentang salah siapa. Aku cuma tahu merek mobil. Meski hari ini aku sengaja menabrakmu. Kau mau apa? Tuan Muda Rian, kau benar-benar buat aku tercengang. Tercengang. Ini baru permulaan. Kau mau apa? Mobil negara milikmu yang murahan itu. Meski aku hancurin, aku juga sanggup ganti rugi. Huh? Yeah. Oh, Hah? Ini, kenapa kaca ini keras banget? kenapa diam saja? Ayo hajar. Tunggu dulu. Jangan salahkan aku nggak kasih tahu. Bahan mobil ini dibuat khusus. Kalau sampai rusak parah nggak bisa diperbaiki. Meski aku maafkan kau, juga bakal ada masalah besar datang mencarimu. Sialan, cuma mobil negara murahan. Kau pura-pura apaan? Jangan pikir aku nggak tahu. Harga mobil negara ini palingan ratusan juta. Bisa bawa ke masalah besar apa? Itu karena kau nggak tahu apa-apa. Kalau mobil ini kenapa-kenapa, itu bukan cuma bisa diselesaikan pakai uang. Rian, aku nggak cari masalah samamu karena aku menghargai kakekmu. Tapi, aku harap kau tahu batasan. Menghargai kakekku. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau, Kualitas mobil murahan ini kenapa bagus banget? Ayo, pukul bagian sana, sekuat-kuatnya. Iya, 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 Identitas Anda agak berbeda. Kalau ada masalah, kau juga nggak boleh ngatasin sendiri. Pak Wirya, serahkan dirimu padaku. Aku harus tanggung jawab padamu. Arif, inilah cucu baikmu itu. Memang seharusnya kau yang bertanggung jawab. Sudahlah. Aku bakal ganti rugi. Mobilmu hari ini sesuai harga aslinya.
Tapi kau juga harus ganti rugi. Rolls Royce milikku sesuai harga aslinya. Baiklah, kau sendiri yang bilang, aku bakal ganti rugi. Tapi kau jangan menyesal. Menyesal? Cuma mobil negara biasa saja. Membuat kami menyesal gimana? Benar. Sebaliknya kau beraninya rebutan parkiran mobil. Dengan Rolls Royce harga 20 miliar dan cuma ada 3 di dunia ini. Aku lihat kau yang bakal menyesal. Benarkah? Anak orang kaya kayak kalian, beneran gak tahu sudah buat masalah sebesar apa? Pak, mobil negara Pak Wiri ya, ditabrak orang. Kau bilang apa? Orang itu sudah gila ya? Dia bawa mobil Rolls Royce seharga 20 miliar. Merasa mobil negara cuma mobil biasa. Gak cuma tabrak, bahkan juga hancurkan. Mobilku yang hancur, tapi dia malah suruh aku ganti rugi. Mobil Rolls Royce harga 20 miliar di kota Hador kayaknya cuma cucuku yang punya. Siapa orang itu? Siapa? Kau dengar saja sendiri. Jadi kau bala bantuan yang diutus wanita hina itu? Untungnya bukan cucuku. Jadi kau yang menabrak mobil? Malah ngotot minta kompensasi sama Nona Dian. Jangan basa-basi denganku. Dalam 10 menit, kumpulkan 20 miliar. Kalau terlambat 1 menit, aku bakal utus orang patahkan 1 jarinya. Kau berani? Aku beritahu kau. Aku bakal kasih kau 200 miliar. Tapi aku mau kau jamin kalau Nona Dian aman. Suara ini kakek. Suara ini kakek. Kenapa bisa mirip sama kakekku? Dasar tua bangka, benar-benar pembuah. Malah mau kumpulkan 20 miliar. Aku bakal suruh orang antarkan uangnya sekarang juga. Kalau Nona Dian tergores sedikit saja, aku bakal bunuh kau. Baiklah, aku tunggu kau di sini. Aku mau lihat gimana kau mau bunuh aku. Hotel Kraton. Aku mau uang tunai. Arogan. Benar-benar arogan. Gak bisa. Nona Dian, gak boleh ada kenapa-kenapa. Sudah terjadi hal sebesar ini. Harus melapor sama Pak Wirya. Halo, Pak Wirya. Nona Dian dalam masalah. Kau bilang apa? Aku segera utus orang. Buat pastikan keamanan Nona Dian. Supir, siapkan mobil. Aku mau ke kota Hador. Kak Ria, kau kenapa? Suara tadi kenapa mirip banget sama kakekku? Gak mungkin. Kakekmu konglomerat kota Hador. Mana mungkin punya hubungan sama orang miskin kayak dia. Perkataanmu benar. Pasti wanita ini lagi macam-macam. Kau pasti nggak punya uang. Makanya cari orang yang suaranya mirip banget sama kakekku buat takutin aku. Kau bilang apa? Apa yang kau lakukan? Di dalam ponselku ini ada banyak banget dokumen penting. Jangan kira aku nggak tahu apa rencanamu. Kau cari orang yang punya suara mirip kakekku dan mau peras aku kan? Aku sudah banyak bertemu wanita kayak kau. Tapi aku lihat kau lumayan cantik. Gimana kalau malam ini temani aku main? Masalah mobil dan parkiran, aku nggak akan permasalahkan lagi. Dasar wanita hina, beraninya kau menamparku. Aku lagi gantikan kakekmu buat ajari kau. Beraninya kau menampar Tuan Muda Rian. Kau cari mati ya? Aku pikir didikan keluarga Santoso setidaknya bisa punya orang yang sopan. Sekarang tampaknya aku yang terlalu berharap tinggi sama anak orang kaya kayak kalian. Arogan, benar-benar arogan. Di Hador, beraninya ada yang menginjak-injak kami. Kak Rian, kau jangan lepaskan dia. Bahkan kakekku saja nggak pernah menamparku. Beraninya kau menamparku. Ayo, gangkan dia. Rian, kalian mau apa? Mau apa? Tadi kau menamparku. Aku lagi membela diri. Aku mau balas balik. Jelas-jelas kau duluan yang melecehkanku. Aku... Bajingan, memang
tahu diri. Rian, kau nggak tahu aku siapa, aku nggak salahkan kau. Tapi aku kasih kau satu kesempatan lagi. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang juga. Kau kasih aku kesempatan. Hah? Hut. Kakekku Arif orang paling kaya di kota Hado. Kau kasih aku kesempatan. Siapa yang kasih kau keberanian? Hari ini kalau kau nggak kasih aku uang, aku bakal tebuskan kecantikanmu buat bayar biaya perbaikan mobilku. Aku peringatkan kau, uangnya bakal segera diantar. Tapi kau sebaiknya jangan sentuh aku. Kalau enggak, meski kakekmu datang, juga nggak bisa melindungi kau. Benarkah? Kau, Gak perlu menakutiku. Kau dengarkan. Aku cuma kasih kau waktu 10 detik saja. Kalau kau nggak bisa keluarkan uangnya, jangankan sentuh kau. Aku bahkan bisa memakanmu. Sisa 3 detik lagi. 3, 2, 1. Siapa yang berani sentuh dia? Bukankah ini Kapten Budi, pengurus perumahan kita? Kenapa dia kemari? Kapten Budi, kenapa kau datang? Permisi. Siapa Nona Dian? aku. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan dia. Nona Dian, ini 20 miliar. Pak Wirya sudah tahu masalah yang ada di sini. Dia sedang dalam perjalanan kemari. 20 miliar? Dia beneran bisa suruh orang bawa uang kemari? Kami akan menuruti perintah Anda kapan saja dan memastikan keamanan Anda. Awasi mereka semua. Jangan ada yang lepas satupun. Baik, Uangnya sudah diantarkan. Sekarang sudah waktunya bicarakan tentang mobilku, kan? Kau Kenapa kau tampar dia? Cuma mobil negara yang murahan? Memangnya berapa harganya? Palingan aku saja yang bayarkan buat Kak Rian. benar. Ini 40 juta. Buat perbaiki mobil negara milikmu. Cukup nggak? Gak cukup. Baiklah, kau serahkan juga. Aku tambahkan 20 juta lagi. Cukup nggak? Gak cukup. Baiklah, aku tambah 100 juta lagi. Gak cukup. Apa yang kau pura-purakan? Jangan pikir aku nggak tahu. Mobil negara milikmu ini bayar lunas cuma 100 juta lebih. Kau jangan nggak tahu diri. Kak Rian, dia menampar wajahku sampai bengkak. Meski kau ganti rugi 20 miliar juga gak boleh lepasin dia. Gak boleh lepasin aku. Yang kalian hancurkan hari ini bukan mobil negara biasanya. Mobil ini punya nomor serial. Gak bisa diselesaikan cuma dengan ratusan juta. Harusnya aku yang gak boleh lepasin kalian. Mobil negara apaan? Cuma mobil produksi dalam negeri. Wanita hina, aku sudah cari di internet. Mobil negara merek ini palingnya cuma 600 juta lebih. Itu karena pengetahuanmu dangkal. Mobil negara ada banyak jenis. Kau boleh tanyakan kakekmu, mobil negara yang punya nomor serial ini menandakan apa? Ini, mobil yang punya nomor serial begini ternyata mobil negara yang dibuat khusus. Ada uang juga nggak bisa beli. Kau tahu apa maksud mobil negara yang dibuat khusus kayak gini? Gak peduli kau punya berapa banyak uang, masalah hari ini gak bisa selesai begitu saja. Mau dibuat khusus atau enggak? Aku beritahu kau, meski di dunia ini masih ada masalah yang gak bisa diselesaikan dengan uang, juga bakal ada yang selesaikan untukku. Kau tunggu saja. Halo, Rian. Sudah ketemu calon istrimu. Kakek, ada yang cari masalah denganku. Aku belum bisa ketemu calon istriku. Kau bilang apa? Siapa yang begitu lancang? Beraninya cari masalah dengan cucuku di kota Hador. Di Hotel Keraton, 10 menit. Lihatlah apa yang sudah dilakukan cucu baikmu ini. Kau? Kau siapa? Aku siapa? Kau bakal tahu kalau sudah datang. Oh,
Ada apa ini? Tadi Nona Dian yang punya masalah. Sekarang cucuku juga punya masalah. Juga sama-sama di Hotel Keraton. Nona Dian, Tadi cucuku ada sedikit masalah. Kencan buta kalian mungkin bakal tertunda sedikit. Halo? Halo? Nona Dian pasti marah karena Rian telat. Cepat. Nyetir yang cepat. Nona, Pak Arif itu orang terkaya di kota Hador. Kalau menyinggungnya, kau bakal berakhir tragis. Benar. Lagian, cuma mobil negara saja. Anggap saja buat beli koneksi. Jangan besar-besarkan masalah. Kalian asal bicara apaan? Sebenarnya kalian ini ada di pihak siapa? Aku beritahu kau, masalah hari ini gak bisa diselesaikan. Benar. Masalah hari ini bakal kuperhitungkan sepenuhnya sama kalian. Bagus, perhitungkan sepenuhnya. Meski perhitungkan sepenuhnya. Kau pikir aku takut sama kau? Aku beritahu kau. Semua orang tahu kakekku paling sayang aku. Kalau dia datang nanti, meski kau berlutut dan minta maaf, juga sudah terlambat. Tuan Rian, perkataanmu sudah terbalik. Tunggu kakekmu datang. Meski kau berlutut dan minta maaf, juga nggak ada gunanya. Dian, kau jangan kelewatan. Aku beritahu kau, di Hador, kau gak mungkin sehebat itu sampai berbuat begitu pada keluarga Santoso. Kalau gitu kita lihat saja. Tangkap semua anak orang kaya ini. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Kalau kau berani macam-macam padaku, Dian, aku beritahu kau. Kalau kakekku datang, habislah kau. Semuanya berhenti. Kakekku sudah datang. Aku beritahu kau, Dian. Temperamen kakekku sangat buruk, semua orang tahu itu. Hari ini, kau pasti mati. Meski kakekmu beneran datang, orang yang pasti mati juga bakalan kau. Benarkah? Aku mau lihat siapa yang berani mau buat cucuku mati hari ini. Nak, Ayah ibu, kenapa kalian datang? kakek bilang kamu punya masalah. Aku dan ibumu buru-buru datang ke sini. Baiklah, Kalian ini siapa? Beraninya menindas putraku. ayah ibu. Mereka ini dalangnya. Wanita ini nggak cuma menabrak mobilku, bahkan suruh mereka buat pukul aku, hajar dia. Baiklah, beraninya di kota Hador menindas putraku. Kau nggak mau hidup lagi ya? Pengawal, patahkan kedua tangannya biar dia kapok. Sebagai orang tua, gak tanya alasan dulu langsung bertindak. Pantas saja bisa mendidik anak orang kaya kayak gini. Jangan bahas didikan denganku. Aku cuma tahu sekarang kalian lagi menindas putraku. Hajar! Hajar habis-habisan. Lindungi Nona Dian. Identitas kita unik, gak boleh pukul orang. Teman-teman, tugas kita melindungi Nona Dian, bukan berkelahi dengan mereka. Cuma boleh menjaga, nggak boleh menyerang. Baiklah. Bukankah kau sombong banget? Bukankah kau memperhitungnya? Ayolah, kenapa gak sombong lagi? Bukankah kau sombong banget? Bukankah kau memperhitungnya? Ayolah, kenapa gak sombong lagi? Lindungi Nona Dian. Kapten Budi, kau gila ya? Siapa dia sebenarnya sampai kau melindunginya kayak gitu? Nggak boleh. Identitas Nona Dian agak unik dan berbeda. Merupakan rahasia teratas. Nggak boleh beritahu mereka. Aku beritahu kalian. Nona Dian nggak boleh tergores sedikit pun. Hari ini aku ada di sini. Jangan harap bisa sentuh ujung rambutnya. Baiklah, kalau gitu terus pukul. Aku mau lihat, tulang kalian lebih keras atau tongkatku lebih keras. Rian, masalah kita berdua nggak ada hubungan sama orang lain. Cepat suruh mereka berhenti. Menangis. Kau kasihan. Baiklah. Berlutut, bersujud dan minta maaf padaku. Maka aku bakal lepasin mereka. Nona Dian, nggak boleh berlutut. Jangan lupakan identitasmu. Kami bisa menahannya. Nona Dian gak boleh berlutut. Gak mau berlutut. Baiklah. Kalau gitu kau cuma bisa melihat mereka dihajar. Karenamu. Berhenti.
Aku sudah berlutut. Lepaskan mereka pergi. Nona Dian, gak boleh berlutut. Kau ini siapa? Mana boleh berlutut sama bajingan kayak dia? Nona Dian cepat berdiri. Kalau kau dari tadi melakukannya, gak bakal ada masalah ini lagi. Minta maaf. Maaf. Aduh, Karian, jangan persulit dia lagi kalau dia terpaksa. Aku lihat dia sama sekali nggak tulus. Maaf. Besarkan suaramu, kau belum makan ya? Maaf. Kau sudah puas? Begitu baru benar. Sudahlah. Sementara aku lepaskan mereka semua. Tapi mobilmu gak seberuntung itu. Kau mau apa? Bukannya kau bilang ini bukan mobil negara pada umumnya. Bukankah kau bilang gak ada uang pun gak sanggup ganti? Kalau gitu aku hancurkan mobil ini di hadapanmu. Lihat saja aku sanggup ganti rugi nggak? Ayah, ibu, hancurkan mobilnya sampai jadi besi rongsokan. Baiklah, nak, asal kau suka. Hancurkan saja. Tunggu, kalian berdua harusnya tahu mobil negara dengan nomor serial menandakan apa. Aku sarankan kalian pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Kalau sampai Pak Wirya datang, kalian jangan harap lepas dari tanggung jawab. Kau bilang mobil negara ini ada nomor serial. Benar? Nah, kalau mobil negara punya nomor serial, kita melakukan ini, maka keluarga Santoso bisa hancur. Kalau mobil negara punya nomor serial, kita melakukan ini, maka keluarga Santoso. Aduh anakku, kau beneran sudah buat masalah besar. Ayah, kenapa kau panik? Cuma mobil negara gini. Memangnya bisa punya nomor serial apaan? Kau beneran kira aku anak kecil yang bisa dipermainkan? Rian, kakekmu sebagai konglomerat kota Hador pasti tahu asal-usul mobil ini. Kalau kau nggak percaya, kau boleh tanyakan sama kakekmu. Benar nak. Gimana kalau kita telepon kakek dan pastikan lagi? Bukan ayah. Sejak kapan kau jadi penakut gini? Dia. Kau tanya saja dia. Siapa yang bawa mobil ini? Benar, dia yang bawa mobil ini. Orang miskin kayak gini, mana mungkin bisa bawa mobil yang punya nomor serial? Aku sudah cari di internet. Orang kayak dia, mana mungkin bisa bawa mobil gitu? Ayah, dia membawa mobil negara jelek begini juga permainkan kita selama ini. Bukankah dia kira kau bodoh? Tapi kalau... Nggak ada kalau. Kau sudah dengar. Dia yang bawa mobil ini. Ini nggak mungkin mobil negara dengan nomor serial. Benar, buat apa kau basa-basi lagi? Rian suruh kau hancurkan. Hancurkan. Berhenti semuanya. Pak Wirya. Berhenti semuanya. Pak Wirya. Siapa sih tua bangka itu? Benar, dia siapa? Cepat hancurkan, jangan berhenti. Diamlah. Kau mau mati. Kau masih ingat, aku dan kakekmu pernah mengunjungi Pak Wirya sekali. Demi bertemu dengan Pak Wirya, kakekmu menunggu di depan pintu selama 1 jam gak berkutik. Kakekku? Menunggu dia sejam? Siapa dia? Aduh, Pak Wirya sudah datang. Tampaknya mobil ini gawat nak. Keluarga Santoso bakal hancur kau buat. Aku... Pak Wirya. Nona Dian, ini semua masalahku. Aku kurang teliti. Makanya, buat kau diperlakukan gak adil begini. Perlakuan gak adil ini gak sia-sia juga. Setidaknya, aku jadi tahu sifat asli sebagian orang. Serahkan semua masalah hari ini kepadaku. Aku bakal tegakkan keadilan buatmu. Kalian yang memukul mereka. Benar, Karian yang pukul. Dasar tua bangka. Kau punya hak apa buat salahkan Karian? Nona, tutup mulutmu itu. Bagus. Kalau begitu, mobil ini juga kau yang hancurkan. Kenapa kau ya? Aku juga nggak tahu itu mobil apa. Aku kira cuma mobil negara biasa. Palingan aku ganti rugi saja. Jangan anggap serius perkataan anak kecil. Ini cuma salah paham. Kejadiannya bukan kayak yang kau lihat. Dengarkan penjelasanku. Benar. Salah paham. Ini semua karena wanita ini. Dia merebut tempat parkirku, menabrak mobilku. Pak Wirya, aku bisa jelaskan padamu. Jelaskan. Aku lihat tunggu di dalam nanti. Baru jelaskan pelan-pelan. Mengawal. Tangkap mereka semua. Baiklah. Pak Wirya, dengarkan penjelasanku. Pak Wirya, aku beneran gak tahu dia orangmu. Kalau aku tahu, meski selancang apapun, aku gak bakal berani. Gak bisa. Aku masih kecil. Pak Wirya, aku gak boleh dipenjara. Gak tahu orangku? Kalau gitu,
kalau mereka bukan orangku. Jadi kau bisa biarin orangmu dengan lancang memukul orang lain. Bukan gitu maksudku. Aku benar nggak tahu mereka itu orangmu. Gak tahu. Maksudmu, Nona Dian gak kasih tahu kau ini mobil apa? Nggak ada. Kau yakin? Aku sudah merekam semua kejadian tadi. Aku gak cuma peringatkan sekali. Kau yang gak mau dengar. Enggak. Rekamannya itu sudah dia siapkan duluan. Pak Wirya, kau nggak boleh percaya sama orang jahat kayak dia. Aku bisa jadi saksi. Nona ini tadi sudah peringatkan mereka, tapi mereka tetap mau hancurkan mobilnya. Aku sudah peringatkan berkali-kali, tapi kalian gak berhenti. Malah semakin menjadi-jadi. Menyuruh orang lain menahanku. Bahkan apa? Bahkan merobek bajuku dan ingin melecehkanku. Apa yang dia katakan itu benar? Enggak. Katakan. Apa yang dia katakan itu benar nggak? Apa kau mau merobek bajunya dan melecehkannya? Bukan. Pak Wirya, dengarkan penjelasanku. Aku sudah tahu salah. Kasih satu kesempatan lagi ya, Pak Wirya. Kau bukan sudah tahu salah. Kau sudah tahu bakal dipenjara. Hah? Di penjara. Kau sengaja menabrak orang, diduga sengaja merusak properti publik, melakukan pelecehan dan memprovokasi masalah. Semua masalah ini cukup buat kau di penjara. Kau mau penjarakan aku? Cuma karena masalah kecil gitu? Kau mau penjarakan aku? Apa maksud kalian? Cuma karena masalah kecil gitu, kau mau penjarakan putraku? Jangan harap. Iya. Dasar tua bangka nggak tahu terima kasih. Aku berpikir kau kenal dengan kakekku. Makanya aku menjaga mukamu dan minta maaf padamu. Kalau aku nggak jaga mukamu, kau ini nggak ada apa-apanya. Lancang! Kau yang lancang. Aku nggak tahu mobil ini mobil apa, makanya ku hancurkan. Aku ganti rugi saja. Apa perlu terus permasalahkan ini? Kau bilang apa? Kalian benar. Kau mau mengacau. Bukannya bercermin di kaca dulu. Memangnya kau pantas. Aku beritahu kau. Di kota Hador, keluarga Santoso nggak takut siapa-siapa, termasuk kau tua bangka. Benar-benar makin bodoh makin gak tahu diri. Nggak percaya? Hah. Ayo, coba saja tampar aku. Aku beritahu kau, kalau kau berani melukaiku di kota Hador, kakekku tinggal perintah saja. Kau nggak bakal bisa keluar dari Hador. Kau nggak bakal bisa keluar dari Hador. Baiklah, aku nggak bakal bisa keluar dari Hador. Aku kasih kau kesempatan itu hari ini. Telepon Arif. Aku mau lihat konglomerat kota Hador ini sehebat apa. Bisa buat aku nggak bisa keluar dari Hador. Gak perlu telepon lagi. Kakekku lagi di perjalanan kemari. Dasar tua bangka. Hari ini kau sendiri nggak mau terima maafku. Dan bersikeras mau penjarakan aku. Ini semua salahmu sendiri. Andika, kau sudah selesaikan masalah Rian belum? Ayah, Pak Wirya itu siapa sebenarnya? Dasar kau nggak guna. Apa saja yang sudah aku ajarkan padamu. Kau dengar bagus-bagus. Dengan kualifikasi Pak Wirya, kalau hancurkan keluarga Santoso cuma perlu satu kata saja. Bisa buat keluarga Santoso langsung menghilang. Apa? Ayah, kalau gitu kau jangan datang cari jalan mati. Apa? Maksudmu? Halo? Halo? Ada apa dengan anak ini hari ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Rian. Nah, Ayah, jangan panik. Aku nggak percaya di kota Hador ada orang yang nggak bisa keluarga Santoso lawan. tutup mulutmu. Atas dasar apa nggak mau katakan? Mereka saja mau penjarakan anak kita. Kalian ini, atas dasar apa melakukan ini? Benar. Aku kasih tahu kau. Tunggu kakekku datang. Habislah kalian. Lancang. Siapa kasih kalian keberanian terus memprovokasi Pak Wirya? Kau tunggu saja. Dan juga kau si tua bangka ini. Kau jangan kira kena kakekku jadi bisa menekanku. Tunggu kakekku datang. Dia habisi kau. Benar. Sebaiknya kau bersujud dan minta maaf. Lalu pergi buat menyambut Pak Arif. Mungkin saja nyawamu bakal diampuni. Kalau aku tidak salah dengar, tadi dia bilang kakekmu bakal ampuni aku. Kenapa? Sudah takut? Kalau takut, segera bersujud dan minta maaf. Berarti maksudmu, kakekmu bisa membunuhku. Benar. Orang kayak kau
Kakekku bahkan gak perlu lakukan sendiri. Satu kata dari mulutnya, bakal ada orang yang membantunya buat kau mati. Jadi hantu gentayangan. Tampaknya keluarga Santoso di Hador benar-benar bisa melakukan apa saja. Nona Dian, untungnya kau cepat mengetahuinya. Kalau enggak, kau beneran masuk ke dalam sarang serigala. Setidaknya perebutan tempat parkir ini mendapatkan sesuatu yang gak terduga. Cucuku. Rian, gimana? Katakanlah kepadaku, siapa yang mengganggumu? Aku akan bantu kau. Si tua bangka ini sok kenal denganmu. Gak cuma pukulin aku, bahkan mau penjarakan aku. Benar, aku bisa jadi saksi. Beraninya melukai cucuku. Kau mau mati. Gak peduli kau kenal denganku lewat siapa. Hari ini kau harus berlutut di depanku dan menampar mukamu sendiri. Ayah, jangan macam-macam. Masalah ini... Macam-macam apanya? Bukannya mau memarahi kalian berdua. Urusan sekecil ini saja nggak bisa urus. Dia itu anakmu. Kau diam saja. Melihat orang lain mengganggunya. Bukan begitu, Ayah. Kau tahu siapa dia? Untuk apa kau pedulikan itu? Ayah sudah datang. Apalagi yang kau takutkan? Ku beritahu kalian, gak peduli kalian siapa. Mencari masalah dengan keluarga Santoso, semuanya akan diperhitungkan. Jangan harap bisa lolos. Sombong banget. Semuanya. Iya, Tangkap bocah yang gak tahu diri ini. Sekarang juga. siap. Berhenti. Aku gak tahu siapa kau sebenarnya. Beraninya di kota Hador mengusikku? Kau pikir aku bisa dipermainkan? Sejak kapan kota Hador yang besar ini menjadi milikmu, Arif? Kenapa? Aku tidak tahu. Ah, Pak Wirya, kenapa kau ada di sini? Oh, Kenapa aku ada di sini? Pertanyaan yang bagus. Ini semua gara-gara cucu kesayanganmu. Jangan-jangan kau... Ayah. kakek. Ibu, kakek baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Tekan titik tengah bibirnya. Oh, Kalian semua minggir dulu. Pak Wirya, ini semua salah paham. Pasti salah paham. Kau jangan marah dulu, jangan marah. Ibu, kau dengar? Tadi kakek bilang Anda. Kayaknya iya. Sebenarnya ada apa ini? Siapa sebenarnya Pak Wirya ini? Sampai kakek begitu menghormatinya. Ayah, katakan sesuatu. Habislah. Keluarga Santoso. Kakek, siapa dia sebenarnya? Kenapa aku merasa kau takut pada dia? Aku... beritahu dia, siapa sebenarnya aku. Ini... Kakek, katakanlah sebenarnya ada apa? dia. Ini nggak boleh dikatakan. Aduh. Dasar kau Arif. Belum sampai 20 tahun. Ternyata kau sudah menjadi begini. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sini. Nggak tahu apa-apa. Kau membiarkan cucumu bertindak sembarang. Aku dengar, kau juga suka menindas orang-orang yang bermasalah denganmu. Pak Wirya, dengarkan penjelasanku. Semua ini salah paham. Mereka semua orang luar. Mereka menyebar gosip demi menjatuhkan aku. Salah paham dan gosip. Ini adalah cucu kesayanganmu yang mengancamku. Mungkinkah dia juga bakal memfitnahmu? Apa? Kau bilang dia mengancammu? Dia nggak sesederhana mengancamku saja. Dia bilang kalau kau datang, dia mau kau membunuhku. Kakek. Ada apa denganmu? Biasanya kau memanjakanku. Gak pernah biarkan aku disakiti. Tapi hari ini, dia dan juga dia sudah memukulku. Bahkan mau menjarakanku. Kakek, cepat bunuh mereka. Balas dendam buat aku. Dasar bocah sialan. Kau cuma bisa membuat masalah untukku. Diamlah. Kakek, buat apa kau menamparku? Jelas-jelas mereka gak menghormatimu. Dan mereka juga meremehkan keluarga Santoso. Diam. Dasar durhaka. Kau mau mencelakai keluarga Santoso? Mencelakai keluarga Santoso? Sebenarnya dia itu siapa? Dia. Siapa aku? Itu nggak penting. Yang penting itu barusan kau bilang setelah kakekmu datang. Aku nggak akan bisa keluar dari kota Hador. Sekarang dia sudah datang. Aku ingin melihat bagaimana caranya membuatku nggak bisa keluar dari kota Hador. Dasar kau ini. Pak Wirya, anak ini masih belum mengerti. Aku biasanya sibuk bisnis, jadi kurang mendidik dia. Setelah ini selesai, aku bakal mendidik dia dengan baik. Kakek, dia cuma pria tua bangka. Kita di kota Hador, untuk apa takut pada dia?
Kau diam saja. Kau masih nggak cukup membuat masalah. Untuk apa aku diam? Aku suruh kau datang buat bantu aku, bukan bantuin dia untuk menindasku. Cukup. Kayaknya kau nggak bisa mengurus cucu kesayanganmu ini. Kalau begitu, biar aku yang urus saja. Rian, kau memakai nama keluarga Santoso, melakukan kejahatan, bertindak semena-mena. Hari ini, saatnya kau membayar semua perbuatanmu. Apa yang mau kau lakukan? Tenang saja, aku nggak bakal main hakim sendiri. Aku bakal suruh orang membawamu kepada pihak berwenang, biar kau diadili. Mau menangkapku? Kakek, cepat selamatkan aku. Kakek, aku nggak mau ditangkap. Pengawal. Ya. Tangkap dia. Baik. Tunggu dulu. Kakek, cepat selamatkan aku. Aku nggak mau dipenjara. Lagi pula itu nggak seperti yang mereka bilang. Itu mereka mau menjebakku. Diam. Kau kira siapa Pak Wirya? Dengan hak apa kau memfitnah Pak Wirya? Itu dia. Dia mau memfitnahku. Kau bilang aku mau fitnahmu? Pak Arif, cucumu ini gara-gara rebutan tempat parkir merusak mobil negara ini. Apa? Kau adalah Nona Dian? Orang yang menghancurkan mobil negara yang kau bilang di telepon itu cucuku? Bukan aku. Ini salah wanita sialan ini. Dia nggak mau mengalah padaku. Lagi pula bumper Rolls Royce yang kau berikan. Itu rusak karena dia. Kau diamlah. Inilah generasi anak muda, hasil didikan keluarga Santoso. Nona Dian, aku... Dasar sialan. Jangan sok hebat. Memangnya kenapa aku menabrakmu? Kakekku sudah bilang apapun yang aku mau di kota Hador, itu pasti jadi milikku. Aku mau parkiran itu. Jadi seharusnya buat Cukup! Apakah kau tahu apa tujuanmu hari ini kemari? Cuma bisa bicara kasar saja. Foto yang kuberikan kepadamu, apakah sampai sekarang masih gak kenal siapa dia? Jangan-jangan foto itu... Dia itu calon istri yang kau minta ku temui. Dia adalah calon istri yang kau minta ku temui. Arif, inilah cucumu yang selalu kau banggakan. Kau sudah berkali-kali melamar ke rumahku. Aku baru terpaksa menerima menjadi comblang. Aku baru kenalkan Nona Dian kepada cucumu. Tapi beginikah kalian memperlakukan dia? Aduh, ini memang salah paham besar saja. Anggota keluarga malah saling nggak kenal. Nona Dian, suami istri, bertengkar harus segera berbaikan. Nona Dian, kau mohonlah pada Pak Wirya. Kau nggak mungkin diam saja melihat calon suamimu dalam masalah kan? Pak Arif, aku cuma mau bertemu saja. Belum bilang mau menikah dengannya. Lagi pula, aku nggak suka banget sama calon suami ini. Jadi pernikahan ini nggak perlu dibahas lagi. Nona Dian, jadi maksudmu... Masih belum jelas. Aku mau membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Dengan apa kau membatalkannya? Kau pikir bisa batalkan pertunangan dengan sesuka hatimu? Kenapa? Kami mau batalkan pertunangan masih harus disetujui keluarga kalian. Arif, ini adalah pertunangan yang kita buatkan untuk mereka. Aku sudah tua salah menilai orang. Hari ini, aku mau bantu Nona Dian membatalkan pertunangan ini. Ini salahmu. Kesempatan hidup terakhir juga sudah kau hancurkan. Pak Wirya, berikan kesempatan lagi kepada anak-anak ini. Kau masih berani memohon. Apakah kau tahu apa yang sudah cucumu lakukan kepada Nona Dian hari ini? Dasar anak sialan. Apalagi yang kau lakukan? Nggak tahu. Baiklah, biar ku beritahu kau. Hari ini cucu kesayanganmu ini bukan cuma menabrak Nona Dian. Dia juga mau merobek bajunya. Mau melecehkan dia. Apa? Cukup kau diam saja. Kakek, jangan dengarkan omongannya. Aku sungguh gak tahu dia adalah calon istriku. Lagi pula saat itu aku memang mau membuat asusila kepadanya. Tapi bukankah gak berhasil? Kau berani-beraninya. Bukan, kakek, ini juga bukan salahku. Saat itu aku memang mau berbuat asusila kepadanya. Tapi saat mau kulakukan, sekumpulan orang itu datang, dia juga sudah memukulku. Aku hajar kau. Kakek, aku gak berani lagi, aku mau lakukan lagi. Ayah, jangan marah. Dalam hal ini, meski Rian juga salah, nanti aku bakal mengajari dia. Ayah, jangan marah. Nanti ayah bisa sakit. Ini adalah anak yang kalian didik. Aku Menabrak mobil, berebut tempat parkir, merusak mobil, bahkan mau melecehkan. Ini memang sudah keterlaluan. Kak Ria, menurutku kakekmu ini satu komplotan dengan mereka. Melihat cucu sendiri dalam kesulitan malah diabaikan. Menurut aku kakek seperti ini gak perlu diakui. Kau kira kau siapa? Berani sekali mengatur keluarga Santoso. Ada apa? Aku hanya bicara
jujur, kakek sepertimu nggak becus. Kau juga mau batalkan pertunangan dengan Kak Rian. Kau pikir kau siapa? Wanita yang mengejar Kak Rian itu banyak banget. Kau jangan nggak tahu diuntung. Pak Arif, sepertinya wanita ini punya hubungan khusus dengan cucumu. Memangnya kenapa? Aku jujur saja, sebelum kalian bertunangan, aku sudah sering tidur bersama dengan Kak Rian. Aku juga sudah mengandung anaknya. Kau diam! Aku hamil anak keluarga Santoso, kau malah memukulku. Dasar anak sialan, ini semua karena kau. Apa yang kulakukan? Lagi pula Ayu juga benar. Kau nggak layak menjadi kakekku. Kau, apa yang kau bilang tadi? Aku salah bicara. Jelas-jelas kau yang menjodohkan aku. Lagi pula kau yang carikan tunangan untukku. Sekarang aku berbuat salah. Kau malah nggak peduli. Mana ada kakek sepertimu? Benar, bahkan juga dibatalkan sama wanita ini. Kak Rian pasti punya harga diri. Ku beritahu kau, meski membatalkan bertunangan, juga harus kami yang batalkan. Benar. Atas dasar apa membatalkannya? Kalau mau batal, aku juga yang membatalkannya. Ih, Anak sialan, anak sialan, anak sialan. Inilah anak dari didikan kalian. Namanya kenapa dengan anakku? Ayah, menurutku, perkataan Rian juga benar. Coba kau pikirkan. Keluarga Santoso dibatalkan pertunangan. Bagaimana dengan harga diri kita? Perkataan yang bagus. Memangnya keluarga Santoso layak bertunangan dengan Nona Dian? Kalian pikir siapa Nona Dian? Arif, kau tahu sendiri. Kontribusi Nona Dian terhadap Nuraya mana bisa dibandingkan dengan keluarga kecil kalian ini? Dia masih muda begitu, bisa punya kontribusi apa? Ku beritahu kau, jangan kira keluarga Santoso bisa dipermainkan. Anak aku memang agak salah, tapi nggak sampai masuk penjara. Justru kau selalu membela gadis ini menindas anakku. Aku curiga kalian berdua ada sesuatu. Iya, benar. Menurutku, dia adalah wanita simpananmu. Aku buka siaran langsung untuk membongkar kalian. Kalian lihatlah, Pak Wirya punya wanita simpanan. Sekarang demi wanita simpanan ini untuk membantu menindas kami. Cepat lihat, ini gosip besar. astaga. Lihat, ada gosip besar. Semua sudah lihat? Lihatlah pria tua yang tidak tahu malu ini. Apa yang kau bicarakan? Aku peringatkan kau, menyebar fitnah itu bisa masuk penjara. Semua sudah lihat jelas. Wanita ini nggak bermoral banget, nggak tahu batasan. Ada apa ini? Sudah tua tapi gak bermoral. Sudah lihat jelas, aku adalah selebgram yang punya jutaan pengikut. Sekarang semua komentar sedang menggosipkan kalian. Jika hari ini kalian berani melukai anakku, besok akan gue kalian masuk berita yang paling heboh. Ini keterlaluan. Cepat matikan siaran langsung ini. Kakek, Ayu sedang membantuku. Kau nggak paham, diam saja. Semuanya, wanita inilah yang merebut parkiranku, bahkan memukulku. Sekarang bawa Pak Wirya ini untuk membantunya. Dia memang sembarangan, bertindak semena-mena. Kau sungguh merasa ini bisa membuatku terancam. Kau hanya wanita simpanan. Kenapa? Di tempat umum begini, kau mau menangkapku? Kau dasar kau wanita perayu, kau mau apa? Jelas saja mau membongkar semua tindakan kalian. Jangan percaya mereka. Lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Kau kira kau siapa? Apakah kau juga selebgram? Benar, wanita ini cuma pura-pura saja. Aku mau tahu berapa banyak orang yang mengenalmu. Orang ini sepertinya aku kenal, sepertinya pernah melihatnya. Dia sepertinya Profesor Dian yang banyak membantu kita dalam masalah teknis. Profesor Dian. Ayo, Profesor Dian ini siapa? Aku juga nggak tahu. Jangan-jangan dia beneran selebgram terkenal. Kalian ini siapa? Beraninya menuduh Profesor Dian? Iya, kalian ini selebgram apaan? Memangnya bisa disamakan dengan Profesor Dian? Kalian bahkan gak pantas jadi pembantunya. Ada apa ini? Bukankah kau selebgram? Kenapa opini semua orang jadi berubah? Kau sebenarnya siapa? Dasar anak kurang ajar.
Biasanya selalu suruh kau belajar baik-baik. Kau cuma tahu pergi bermain saja. Kau bahkan gak kenal sama Profesor Dian. Kau mau buat aku mati emosi ya? Cukup, Arif. Aku paling benci kau memarahiku dengan nada bicara begitu. Gak bisa bantuin apa-apa. Selain memarahiku, kau bisa apa? Kau panggil aku apa? Dasar binatang yang gak tahu sopan santun. Aku hajar kau sampai mati. Jangan ngatur-ngatur. Aku cuma buat kesalahan kecil saja. Aku juga mencontoh darimu. Lagian kesalahanku gak ada apa-apanya dibandingkan sama kau. Ayah. Rian, kenapa kamu bicara kayak gitu sama kakekmu? Minta maaf sama kakek. Kenapa aku harus minta maaf? Kalian setiap hari cuma tahu hadiri pesta, ikut rapat. Pakaian kalian rapi banget. Tapi apa yang sudah kalian lakukan? Kalian berbuat salah saja nggak apa-apa. Aku melakukan kesalahan kecil harus penjara. Atas dasar apa? Aku nggak terima. Ini aib keluarga. Kenapa keluarga Santoso bisa punya darah daging binatang kayak gini? Aku binatang? Tua Bangka, kalau aku binatang kau apa? Aku cuma lakukan kesalahan kecil. Lagian ini juga belajar darimu. Memangnya kau sebaik apa? Lagian kau sudah umur 80 tahun malah mencari dan merayu wanita yang lebih kecil dariku. Kenapa? Kau mau lahirkan paman baru lagi buatku? Tutup mulutmu. Anak durhaka. Memangnya kata-kata ini bisa diucapkan di luar? Kau bodoh ya? Aku nggak peduli. Kalau kalian hari ini nggak menolongku, aku bakal bongkar semua perbuatan kalian. Kalau aku menderita, kalian jangan harap bisa hidup senang. Kau. Sungguh aib keluarga. Sungguh aib keluarga. Dasar pihak tua Bangka gak guna. Itu, ayah, aku rasa Rian ada benarnya. Cuma hancurkan sebuah mobil. Lagian, itu mobil calon istrinya. Ini bukan masalah besar. Kau bicara sembarangan apa? Aku sudah batalkan pernikahan dengan kalian. Gak ada hubungan. Kau sudah menerima begitu banyak mas kawin dari kami. Sekarang mau batalkan begitu saja? Kau bilang apa? Memangnya aku salah bicara? Meski kau bilang kau sudah batalkan pernikahan, tapi bertahun-tahun ini keluarga kami kasih mas kawin begitu banyak masih belum kau kembalikan. Kalau mas kawinnya nggak dikembalikan, pernikahan ini nggak boleh dibatalkan. Benar, kalau mau bicara gitu, kau mau penjarakan aku, sama saja penjarakan calon suamimu. Apa maksud perkataan mereka? Pak Wirya, mungkin Anda nggak tahu, bertahun-tahun ini ayahku sungguh bekerja keras untuk pernikahan putraku. Agar bisa mendapatkan pernikahan dengan kalian, ayahku setiap bulannya berikan mas kawin kepada Nona Dian. Total semuanya, mungkin ada sekitar 20 miliar. Kalau kau nggak percaya, tanya saja sama Rian. Rian yang selalu kirimkan uangnya. Dian, mereka bilang setiap bulan ada kasih kau mas kawin, bahkan sampai 20 miliar lebih. Apa itu sungguhan? Pak Wirya, aku nggak pernah terima mas kawin dari mereka. Kau asal bicara? Kau pasti mau menilap uang ini. Pak Wirya, gimana mau selesaikan masalah ini? Aku nggak pernah terima mas kawin dari kalian. Lagian, meski ada, aku juga nggak bakal terima. Kau? Nah, kau katakan uang dan mas kawin yang selama ini kakekmu kasih padamu, kau ada kasih dia nggak? Kau? Nah, kau katakan uang dan mas kawin yang selama ini kakekmu kasih padamu, kau ada kasih dia nggak? Ku kasih padanya, tentu saja ku kasih. Kenapa ibu? Apa kau lebih percaya orang luar ini daripada percaya putramu sendiri? Kau dengar kan? Rian sudah bilang gitu. Kau masih nggak mau ngaku? Benarkah? Dia bilang kasih aku mas kawin. Di mana buktinya? Pokoknya sudah ku kasih. Mau bukti apa? Gimana kalau aku ikut kalian pergi ke bank untuk minta mutasi rekeningku? Rian, kau jujurlah. Kau ada kasih mas kawin sama Nona Dian gak? Aku nggak tahu ada kasih dia enggak. Lagian aku sudah antar uangnya ke rumah. Mungkin saja keluarganya nggak mau kasih uang padanya dan menilapnya. Binatang. Nona Dian ini anak yatim. Selama bertahun-tahun ini, dia melakukan penelitian di laboratorium. Makan dan tinggal di laboratorium. Katakan, kemana semua uang mas kawin selama bertahun-tahun ini? Aku sudah habiskan, puas. Uang yang susah payah keluarga kita hasilkan. Atas dasar apa kasih orang yang nggak penting? Dasar binatang. Kau... Ayah. 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 Kau kenapa, Ayah? Panggil ambulan. Panggil ambulan. Pengawal, periksa kondisinya. Baiklah. Ini, Pak Wirya. Dia ini terlalu emosi, makanya tumbang. Mungkin nggak bisa ditolong lagi. Mana mungkin? Aku cuma sembarangan mulu saja. Mana mungkin langsung buat dia pingsan. Kau... Ibu percaya padaku. Aku bukan sengaja. Nggak boleh salahkan aku. Ayah,
Dasar anak durhaka! Aku hajar Ini kau! bukan salahku. Jantung kakek terlalu lemah. Ini bukan Ayah. salahku. Dasar binatang! Dasar binatang! Dasar binatang! Kenapa aku bisa lahirkan anak kurang ajar kayak kau? Kau tahu nggak? Kau sudah mencelakai keluarga Santoso! Jelas-jelas jantung kakek yang lemah. Dia pingsan, apa hubungannya sama aku? Kenapa semuanya disalahkan pada aku? Dasar orang kaya nggak bermoral. Pasti bakal celaka. Arif, oh Arif. Dulu kau nggak punya apa-apa. Untungnya kau punya bisnis keluarga. Tapi kau nggak di jalan yang benar. Nggak bermoral. Membiarkan anak cucumu semena-mena. Hari ini kau berakhir kayak gini. Juga karena perbuatanmu sendiri. Budi, antarkan dia ke rumah sakit untuk lakukan pertolongan pertama. Baik. Rian, kau sengaja melukai orang. Mencoba melakukan pelecehan. Merusak properti publik. Pengawal, antarkan dia ke kantor polisi. Bawa pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kakekku itu Arif, konglomerat dihador. Atas dasar apa menangkapku? Sampai sekarang kau masih menggunakan nama kakekmu. Kau jangan lupa. Kau sendiri yang buat dia marah sampai pingsan. Hidup matinya masih belum jelas. Aku... Dasar durhaka. Bencana bagi leluhur. Ada bencana kayak kau, meski kekayaan kalian sebanyak apapun juga nggak bisa menghadang bencana datang menghampiri. Ayah, cepat tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Iya, suamiku. Cepat pikirkan cara buat tolong Rian. Sekarang ini di hadapan Pak Wirya, sehebat apapun aku juga nggak bisa menolong Rian. Mendingan menunjukkan sikap yang benar. Tunggu Pak Wirya pergi, baru cari cara. Binatang ini melupakan akarnya, membuat kakek marah sampai pingsan. Ini semua akibat kesalahannya sendiri. Aku nggak mampu, juga nggak mau. Andika, gimana pun dia itu putramu. Kenapa kau bisa bicara gitu? Aduh, biarkan Pak Wirya pergi dulu, baru pikirkan cara. Bagus banget, Andika. Kau nggak mau menolong putramu sendiri. Baiklah, kalau gitu aku bongkar semua perbuatan jorokmu yang sudah kau lakukan bertahun-tahun ini. Binatang, tutup mulutmu. Nah, diam. Jangan asal bicara. Ibu, kau bakal menolongku, benar kan? Benar, kau harus menolongku. Kalau kau juga abaikan aku bakal bongkar semua perbuatan burukmu. Nak, jangan panik. Biarkan ibu pikirkan cara. Ibu pasti tolong kau. Bukti Rian melakukan kesalahan sudah kuat. Jangankan kalian, meski Arif berhasil diselamatkan, ia juga nggak bisa menolong Rian. Yang menunggunya cuma hukuman dari hakim. Dasar wanita siang, tutup mulutmu. Ini semua salahmu. Kalau kau berikan tempat parkirnya padaku, ini semua nggak bakal terjadi. Semua kejadian hari ini harus saya salahkan padamu. Kalau mau ditangkap, harusnya kau yang ditangkap. Kau memang pintar membalikan fakta. Moralmu sudah hancur. Jangan biarkan orang gini mengotori telinga. Bawa pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ibu, cepat tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Baiklah, Nur Andika. Kalian nggak mau tolong aku ya? Baiklah. Kalian jangan salahkan aku. Kita mati bersama saja. Oh Wirya, aku mau melaporkan. Benar-benar bodoh. Gimana bisa aku lahirkan anak bodoh begini? Suamiku, cepat cari cara. Pak Wirya, aku mau melapor. Aku tahu semua perbuatan jorok yang dilakukan Andika dengan Nur. Dasar bodoh, diam. Kaulah yang bodoh. Kau nggak mau tolong aku, kenapa aku harus jaga rahasiamu? Pak Wirya, anak bodoh ini sudah gila. Cepat bawa dia pergi. Aku bersumpah, gak bakal berbuat semena-mena Pak lagi. Wirya, meski dia anakku, tapi aku nggak bakal bantuin dia. Lepaskan dia. Pak Wirya, aku mau melapor. Andika melakukan persaingan jahat, menyewa pembunuh dan membunuh saingannya. Dasar binatang, masih mau memfitnahku. Aku, Andika, penerus keluarga Santoso, sikapku selalu benar. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu? Kau penerus. Kalau bukan karena aku, kau sudah diselingkuhi pun gak bakal tahu. Habislah. Apa? Kau bilang apa? Apa maksudmu? Suamiku, jangan anggap serius. Dia terlalu emosi, makanya asal bicara. Minggir kau, katakan sekali lagi. Apa maksudmu? Dasar pria bodoh, kau masih gak tahu kan? Aku sama sekali bukan putramu. Kau bilang apa? Kalian jangan katakan lagi. Suamiku jangan begini. Dengarkan penjelasanku. Dasar wanita hina, tutup mulutmu. Beraninya kau memukul ibuku. Dasar anak haram. Aku bunuh kau. Beraninya kau memukul putraku. Beraninya kau. Cukup. Keributan ini sudah seharusnya selesai. Bawa mereka semua ke kantor polisi dan hukum sesuai kondisi mereka. Baik. Lepaskan aku. Kakekku itu konglomerat dihador. Kau gak boleh begini padaku. Aku ini sangat kurang berkenan. Kalian gak boleh tangkap aku. Ibu, aku gak mau dipenjara, Ibu. Nak,
Ini salah ibu. Seumur hidupku, ibu gak mendidikmu jadi orang baik. Setelah di penjara, kau harus introspeksi diri. Kau masih muda. Masih ada kesempatan. Ibu kenapa bicara gitu? Dulu apapun yang kulakukan, kau selalu membenarkannya. Ibu tahu. Ibu yang salah. Bertahun-tahun ini, ibu sudah memanjakanmu sampai merusakmu. Kenapa bisa begini? Kak Rian, apa kita beneran sudah berbuat salah? Kita sudah salah. Nona Dian, oh Wirya, aku salah. Aku beneran sudah tahu salah. Tolong kasih kesempatan, aku gak mau di penjara. Sekarang baru tahu mengaku salah. Sudah telat, bukan? Enggak. Nona Dian, aku mohon. Ini salahku. Aku mengandalkan kekuasaan keluarga dan bersikap arogan. Aku bersumpah gak akan melakukannya lagi. Rian, kau bukan sudah tahu salahmu. Kau ini takut. Introspeksi diri di penjara adalah hal baik untukmu. Padahal aku bisa menghabiskan hari-hariku yang nyaman dan makmur. Tapi karena emosiku, ini semua sudah hancur. Nak, jangan katakan lagi. Ini semua akibat perbuatan kita sendiri. Bawa pergi. Baiklah. Ayo. Sana. Jadi kayak gini keluarga konglomerat. Gak ada hubungan keluarga dan cinta. Yang dilihat hanya kekotoran dan keburukan. Keluarga konglomerat macam apa mereka? Mereka cuma orang kaya baru yang agak beruntung. Profesor Dian, kali ini aku salah menilai orang. Mencarikan orang kayak gini buatmu. Pak Wirya, aku tahu Anda menganggap aku kayak putri kandungmu. Mengkhawatirkan pernikahanku, makanya kau melakukannya. Tapi, pernikahan gak bisa dipaksa. Aku pikir... Aku ngerti. Anak muda kayak kalian punya pemikiran sendiri. Kedepannya, aku juga gak bakal cari calon suami lagi buatmu. Pak Wirya, aku percaya, asal aku berbaik hati, jujur dan taat hukum, suatu hari nanti aku bisa menemukan jodohku.